Halo Rebahaners, gimana kabar kalian dimanapun kalian berada? Gimana? Masih pakai wifi tetangga dengan penuh rasa bersalah? Kembali lagi bersama saya di Story Film. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah film dari Will Smith berjudul I Am Legend tahun 2007. Dulu sering tayang di televisi, tapi saya ingin merangkum kembali karena rasa horor dan tegang dalam film ini benar-benar membekas dalam hati saya, sehingga membuat saya menjadi pribadi yang kagetan sampai sekarang. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi karena nanti sore saya akan meeting dengan rekan kerja saya sekaligus kakak angkat saya, yaitu John IQ7. Langsung saja pasang handsfree, simetris posisi rebahan kalian, ambil guling dan check it out. Diawali dengan memperlihatkannya kondisi kota New York yang sepi dan tak terurus, kemudian terlihat sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pria dan seekor anjingnya, di mana pria ini merupakan sebuah dan satu-satunya manusia yang tersisa di kota tersebut. Lantas, apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Ya, 3 tahun sebelum bencana ini dimulai, ada seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan sebuah obat untuk mengobati kanker, di mana obat ini dibuat dari virus campak. Setelah mengujinya kepada 10.000 orang, ternyata obatnya mujarab dan berhasil mengatasi kanker itu sendiri. Namun masalahnya, seiring berjalannya waktu, obat itu ternyata berubah menjadi virus berbahaya, di mana virus itu mampu menginfeksi manusia dan binatang melalui udara dan kontak fisik. Virus itu tidak membuat subjeknya menjadi zombie, hantu, atau tukang parkir, tetapi merubahnya menjadi sesosok makhluk pemakan daging yang bernama Darkseeker. Hampir 90% populasi manusia di dunia musnah dan hanya menyisakan mereka yang bisa bertahan. Satu hal yang menarik, makhluk ini memiliki satu kelemahan yang hampir sama seperti vampir, yaitu sinar matahari atau ultraviolet, di mana tubuh mereka akan melepuh dan terbakar ketika terkena cahaya matahari secara langsung. Dan pria ini bernama Robert, satu-satunya manusia yang bertahan dari bencana tersebut, di mana dulunya ia seorang kolonel yang memiliki anak dan istri, tetapi mereka mengalami insiden saat kerusuhan terjadi. Robert pun kehilangan mereka berdua selamanya. Selanjutnya kita akan diperlihatkan betapa kuatnya tekad bertahan hidup seorang Robert, di mana ia tetap melakukan olahraga dan berbagai aktivitas harian secara normal. Sendirian, gak ada internet, gak ada medsos, gak bisa pamer makanan di Instagram, gak bisa belanja di Shopee, sudah modar Anda. Tak hanya itu, dengan modal perbekalan pengetahuan sebagai kolonel, Robert juga ternyata melakukan penelitian di laboratoriumnya yang berada di bawah tanah, di mana ia melakukan percobaan untuk menemukan antivirus demi menghentikan pandemik yang sedang terjadi saat ini. GA series results appear typical. Namun faktanya itu tidaklah mudah, karena selama 3 tahun ini Robert masih belum menemukan antivirus tersebut. Tetapi ada satu tikus percobaan yang menunjukkan progres positif, di mana pupil matanya berangsur normal, dan itu merupakan kabar yang baik. Hang in there, number 6. Dengan berbekal senjata api ditemani si anjing yang selalu menemaninya selama 3 tahun. Setelah itu Robert pun pergi ke sebuah ladang jagung yang ia tanam sendiri sebagai sumber bahan makanannya selama ini. Dan itulah yang Robert lakukan setiap hari selama 3 tahun ini, di mana kita bisa membayangkan bahwa betapa bebas hidup Robert, yang mana dia tidak perlu memikirkan pajak, cicilan motor, tagihan listrik, hutang ke emak saya. Bahkan jika Robert mau, dia bisa boker di tengah jalan tanpa ada yang menegurnya.
Hingga suatu titik, Robert pun melihat seekor rusa yang bisa dijadikan bahan makanannya untuk kemudian mengejarnya bersama si anjing. Sialnya, si rusa tersebut masuk ke dalam sebuah gedung gelap di mana si anjing dengan semangatnya mengikutinya hingga membuat Robert kesusahan. Dan seperti yang kita tahu, Darkseeker atau makhluk yang sudah terinfeksi takut dengan cahaya matahari dan sudah pasti berada dalam ruangan gelap. Meski awalnya ragu, Robert pun tak bisa meninggalkan anjingnya untuk kemudian nekat masuk ke sana, dan beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba iya, bisa dipastikan itu adalah suara Darkseeker, namun Robert tetap masuk lebih dalam ke gedung tersebut hingga menemukan beberapa Darkseeker tengah berkerumun. Anjir, tuh kan gara-gara si anjing nih beban. Dengan perlahan, Robert pun berjalan menjauhi kerumunan Darkseeker dan akhirnya menemukan si anjing tengah bersembunyi di bawah meja, di mana ia terlihat ketakutan dan tiba-tiba dengan cepat Robert pun berlari keluar dengan meloncati jendela hingga akhirnya dia bisa selamat dan melihat satu Darkseeker tewas karena terbakar cahaya matahari. Aduh, benar-benar menegangkan sekali. Tak langsung pulang, Robert pun memasang jebakan untuk menangkap satu Darkseeker lain yang bisa ia manfaatkan untuk menguji antivirus ciptaannya. Dengan darahnya sendiri, Robert pun memancing Darkseeker untuk masuk ke dalam jebakannya hingga ia berhasil mendapatkan makhluk tersebut dalam keadaan masih hidup. Yang menarik adalah muncul satu Darkseeker dari kegelapan di mana kita bisa melihat wajah makhluk itu menunjukkan emosi layaknya manusia, hingga bisa dipastikan bahwa makhluk tersebut masih memiliki emosi dan perasaan namun pada tahap yang tak terkontrol, pakai R bukan tol. Sampai di lab, Robert pun langsung menguji antivirusnya kepada Darkseeker yang ternyata seorang wanita, namun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, karena antivirus tersebut ternyata tidak berjalan lancar kepada subjek manusia. Non-reactive to light. GA series serum 391 compound 6. Ineffective on human. Esoknya Robert pun melakukan aktivitas seperti biasa, namun kali ini dengan perasaan penuh kecewa dan nampak lelah dengan semua ini karena antivirusnya tak kunjung berhasil. Hingga saat Robert melihat sebuah boneka manekin berdiri di ujung jalan, Robert pun melampiaskan emosinya seolah boneka manekin itu adalah seseorang yang menyebalkan. Dan alih-alih ingin terlihat tetap waras, justru hal itu membuatnya semakin tidak waras. Yang mengejutkan adalah ketika Robert mendekati boneka itu, tiba-tiba sebuah mobil terjatuh dan dirinya tertarik oleh sebuah tali hingga tak sadarkan diri. Dan bisa dipastikan itu adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh seseorang. Saat sadar, ternyata hari sudah sore dan matahari sebentar lagi akan terbenam, yang artinya tak lama lagi para Darkseeker akan keluar. Dengan cepat Robert pun memotong talinya, namun apesnya kaki Robert tertusuk pisau yang ia gunakan hingga membuat kakinya pengkor. Tak ingin membuang waktu, Robert pun angsurat-angsurat dan mendekati mobil, namun ternyata muncul beberapa anjing yang terinfeksi, di mana di situ terjadi adegan menegangkan yang membuat si anjing terluka dan harus terinfeksi oleh virus tersebut.
Sampai di lab, Robert pun langsung mencutikan antivirusnya, namun ternyata si anjing tak dapat ditolong. Itu terlihat dari giginya yang mulai menajam dan menunjukkan gejala yang terinfeksi. Dan sumpah di sini sedih banget. Jadi ya gimana ya? Tonton aja lah. Dengan terpaksa dan mata berkaca-kaca, Robert pun mencekik sahabat satu-satunya di dalam hidup dia dan harus meninggal oleh tangannya sendiri. Esoknya, Robert pun menguburkan si anjing untuk kemudian melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun hal itu ternyata sudah tak sama lagi tanpa kehadiran seorang sahabat setia di sampingnya. Hal itu ternyata membuat Robert emosi, di mana dia dengan sengaja pergi di malam hari untuk membunuh beberapa Darkseeker yang berkeliaran. Hingga saat Robert melihat mereka, dengan cepat Robert menancapkan gas untuk menghantam para Darkseeker. Namun hal itu bukanlah ide yang bagus karena mereka mampu bertahan dan menyerang hingga membuat mobil Robert terguling. Muncullah Darkseeker yang tadi kita lihat, di mana makhluk itu sepertinya tetua dari para Darkseeker ini. Namun beruntung Robert terselamatkan oleh sebuah cahaya terang yang tiba-tiba muncul. Ternyata itu adalah seorang wanita bersama sebuah anaknya yang baru saja tiba di kota tersebut. Si wanita pun bercerita bahwa ia mendengar informasi dari radio bahwasanya di suatu wilayah ada suatu koloni yang selamat dan tak terinfeksi, dan disinyalir bahwa itu merupakan zona aman untuk kemudian ia dan anaknya berencana untuk pergi ke sana. Hanya ialah manusia satu-satunya yang tersiksa. Setelah emosinya mereda, Robert pun mengajak mereka ke kediamannya untuk menunjukkan bahwa Robert sedang meneliti antivirus yang bisa menyelesaikan masalah ini. Did all of them die? Yes. Setelah menjelaskan tentang antivirusnya, Robert pun ke atas dan melihat si anak tengah tertidur untuk kemudian berinisiatif memindahkannya ke atas kasur. Di situ si wanita pun mulai bersimpati kepada Robert, di mana dia membujuk Robert agar ikut bersamanya dan menganggap bahwa pertemuan ini mungkin sudah ditakdirkan oleh Tuhan. God told me. He has a plan. Tak lama terdengar suara di luar, di mana itu merupakan rombongan Darkseeker dalam jumlah yang sangat banyak yang ternyata mengikuti mereka saat pulang. Dengan cepat Robert pun menyalakan lampu sorot, namun itu tak berhasil. Untuk kemudian Robert terpaksa mengaktifkan peledak sebagai pertahanan terakhir rumah tersebut. Dirasa sudah aman, ternyata Robert salah karena tiba-tiba Robert pun diserang dan berhasil tergigit di bagian pundak, di mana dengan cepat Robert pun menembak Darkseeker tersebut dan dengan cepat naik ke atas untuk memeriksa wanita dan si anaknya. Namun di sana Robert melihat Darkseeker lain, tapi ia berhasil menembakinya. Come on. Melihat bahwa para Darkseeker itu terus berdatangan, Robert pun dengan cepat membawa mereka ke lab, di mana ia menemukan bahwa antivirus ciptaannya ternyata berhasil bekerja. Saat para Darkseeker muncul, Robert pun dengan cepat menutup pintu kacanya, di mana itu merupakan satu-satunya tempat aman untuk mereka bertahan. Hingga yang menarik adalah si ketua Darkseeker tersebut tiba-tiba berhenti menyerang, kemudian menggambar sebuah gambar kupu-kupu yang sama dengan gambar tato di tubuh Darkseeker wanita percobaannya. Sadar bahwa ada sesuatu yang lain di sini, Robert pun menurunkan pistolnya hingga si ketua Darkseeker berhenti menyerang. Robert pun meminta si wanita membukakan pintunya untuk kemudian Robert menyerahkan si Darkseeker wanita kepada si ketua, di mana si ketua langsung menggendong Darkseeker wanita dan meninggalkan Robert di sana, dan Robert pun akhirnya meminta maaf kepada Darkseeker tersebut.
Ternyata, Robert akhirnya menyadari bahwa para drug seeker ini masih memiliki etika dan perasaan di mana mereka tidak asal bunuh dan hidup berkoloni atau berkelompok layaknya manusia normal. Esoknya, Robert dan si wanita pun pergi ke zona aman untuk memulai hidup baru. Tamat, ending yang mendarksikerkan. Ending yang sebenarnya memiliki cerita yang lebih menyedihkan di mana Robert memilih untuk menyerahkan antivirusnya kepada si wanita dan menyuruh mereka untuk pergi. Sedangkan Robert sendiri memilih untuk meledakkan dirinya bersama para darkseeker agar si wanita dan antivirusnya bisa selamat dan pergi ke zona aman. Alhasil ending film ini masih relate dengan judul yaitu I Am Legend, di mana Robert melupakan legenda yang berhasil menemukan antivirusnya. Tetapi ya karena para fans katanya tidak mau kecewa dengan Robert yang sudah mati-matian di film ini, kan ia berjuang membuat virus ini, kok endingnya malah mati gitu. Nah, dibuatkan pun ending alternatif yang tadi di awal. Namun ya, saya serahkan kembali kepada Anda, gimana ending yang lebih baik menurut Anda dan yang Anda favoritkan. Dan sekian, kalian sudah menonton, terima kasih, bye bye, next time, see you.